pertanyaan saya kemudian, Bapak menyampaikan sesuatu kepada semua yang ada di sini ini. Pertama adalah masalah keberanian. Yang kedua, melawan dengan benar. Bagaimana kiatnya Pak Ahok itu bisa melawan tanpa ada kebencian yang babi buta? Tetap dengan prosedur yang benar. Nah, saya pikir ini perlu dipahami semua orang, dan saya pikir Pak Ahok adalah orang yang tepat untuk bisa menjelaskannya. Tidak dengan kebencian. Ini mohon maaf, ini bicara keyakinan. Saya termasuk orang Kristen yang yakin setelah masuk kuliah. Jadi sejarah kekristenan, setelah Yesus disalib, Stefanus dirajam dengan batu, 300-an tahun itu penganiayaan besar-besaran kepada namanya pengikut Yesus. Sampai waktu mau jatuh ke penganiayaan yang masif, Kaisar Roma itu Konstantin jadi Kristen. Tapi sepanjang 300-an tahun itu dianiaya. Maka Yesus pesannya apa sebelum dia meninggal dan naik ke surga? Ya bangkit, naik ke surga. Orang Kristen percaya dia bangkit. Saya ada penganut yang percaya, kamu mau kejam pada saya pun, Allah yang kami kenal dalam Yesus Kristus itu adalah hakim seluruh bumi. Kamu mau berbuat apapun, kalau tanpa seizin Tuhan, nggak mungkin berlaku pada saya. Saya diizinkan oleh Allah, maka bisa masuk ke dalam Makobrimob. Kalau saya tahu itu seizin Allah, kenapa saya mesti marah? Allah punya maksud baik kepada saya. Dan bagi iman saya, Allah saya itu Allah yang hidup. Allah yang sudah bangkit dari mati. Dia bisa berbuat apa saja. Dunia diciptakan dari dia. Jadi saya tidak. Nah, ini soal keyakinan saya. Saya hanya berdoa saja, ngadu sama Tuhan. Dia begitu sama saya. Makanya saya dalam menjawab di pengadilan, kalau kalian menjolimi saya, maka Allah akan mempermalukan kalian satu persatu. Dan itu ternyata Allah lakukan. Dan saya punya pengalaman orang yang ngerjain saya, dari yang stroke sampai mati banyak. Makanya bagi saya, pembalasan itu adalah haknya Allah, bukan saya. Jadi kalau ada orang mengatakan segini, lu mana bisa jadi presiden kok? Ya udah, aku cuma ngomong saja. Kayak dulu sepupu saya bilang begini, itu Koko Ahok itu gila kali ya, mau jadi gubernur DKI. Ya saya cuma ngomong saja. Apakah lalu saya pikir Tuhan bilang saya bisa jadi presiden? Oh enggak ada tuh di kitab manapun. Itu kadang-kadang itu dukun palsu itu ngomong gitu. Itu nabi-nabi yang palsu. Tuhan nggak bisa ngomong sama saya. Tuhan ngomong enggak. Baca kitab nggak ada ngomong. Saya pengen jadi presiden. Oh iya dong. Kalau jadi politik kenapa nggak mau jadi presiden? Bisa jadi nggak? Nggak tahu. Makin orang nekan saya, makin mau potong saya supaya nggak jadi presiden. Saya makin mau jadi presiden. Masa saya nggak punya keinginan jadi presiden? Lalu orang marah. Ya marah, kamu urusan kamu lah. Aku nggak mau pusing. Kalau satu hari kita bisa jadi presiden, kita mulai hitung-hitungan aja nih. Ngapain? Kita nggak punya hak yang sama. Nah sayangnya di antara kita, terutama orang turunan, nggak yakin tuh nggak. Jadi yang paling sering marahin saya itu justru orang turunan Tionghoa dan Kristen, dianggap membahayakan orang Tionghoa. Saya kenapa disingkirkan? Kalau Ahok menang juga repot kita. Demo terus. Lu tangkap yang demo dong. Masa gua yang disingkirin? Kalau kita mau berpikir secara hukum kan? Tapi kita enggak. Ini cara berpikir yang salah. Tapi siapa yang mengubah ini semua? Ya kita, generasi berikutnya. Harus ada orang berani masuk jadi aparat yang lebih tegas, bela kebenaran, keadilan, dan perikemanusiaan. Kan lucu kan, yang demo dia kok, yang marah dia kok, gue yang disingkirin, gue bingung. Dipaksain dia tersangka, takut, demo terus repot. Pengusaha Tionghoa juga marah sama saya. Kenapa marah? Lu kira demo-demo kita gak keluar duit untuk pengamanan? Wah, gara-gara lu ngabisin duit kita. Jadi intinya apa? Lebih baik lu gak usah jadi pejabat lagi deh. Udah, lu gak usah jadi lagi lah. Lu mau hidup tiap bulan berapa, kita patungan dah. Bila perlu lu keluar negeri deh. Pokoknya jangan gara-gara lu bikin kacau nih. Nah jadi saya katakan, ini soal keyakinan, kami tidak pernah balas. Baik lagi soal itu. Saya tidak pernah mau balas. Kalau dulu mungkin kita emosi ya. Saya belajar pada kasus demi kasus. Oke, teman-teman, selamat datang kembali dengan saya di channel ini. Di dalam video yang baru aja kita tonton ini, ada banyak yang menjadi tanggapan ataupun komentar netizen atau masyarakat dalam menanggapi video ini, teman-teman ya. Nah, sebelumnya teman-teman juga jangan lupa like atau subscribe video kita ini agar video-video kita selanjutnya teman-teman semua juga tidak akan ketinggalan. Nah, teman-teman, kita langsung saja melihat apa saja tanggapan masyarakat yang lain dalam menanggapi video yang baru aja kita lihat ini. Nah, di sini ada yang mengatakan, saatnya kaum minoritas membuktikan kemampuannya untuk memimpin negeri ini. Iya, memang sudah saatnya, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Sangat beresiko selama sistem politik kita lebih mementingkan kuantitas daripada kualitas, maka ketika pemimpin datang dari minoritas, dia akan sangat rentan. Kalaupun menang, tidak akan bertahan lama. Realitasnya begitu, kecuali ada kombinasi dengan pemimpin dari kalangan mayoritas.
Kira-kira begitulah pendapat dari saya. Kristen sejati bukan bagian dari dunia ini, berarti tidak boleh mencampurkan politik dengan agama. Memangnya siapa yang mencampurkan politik dengan agama? Dalam hal ini, agama Kristen, kau kasih contoh dan juga bukti dulu. Ahok dan juga KDM Republik Indonesia 2029, siapa yang setuju maka pilihlah mereka ini. Ahok dan KDM mantap, calon presiden dan juga calon wakil presiden 2029 pasti. Lanjut. Saya Muslim tapi dukung Pak Ahok. Jika Tuhan berkehendak, tidak ada satupun yang bisa menghalangi. Ahok cocok jadi calon presiden 2029. Walaupun banyak yang koruptor dan yang menantangnya. Ya, semoga kehendak Tuhan yang terjadi, karena bagi Bapa di surga tidak ada yang mustahil. Kalau saya calonkan calon presiden dan juga calon wakil presiden 2029, Ahok dan juga KDM. Sorry, bukan KDM tapi Ahok dan Shirley. Tu janda nomor pejabat. Pu Shirley maju DKI 1. Lanjut. Jangan ketinggalan Bu Shirley Colanda, harus maju. Calon presiden KDM, Ahok dan juga Ibu Shirley. Tapi kita berdoa saja siapa yang akan Tuhan pilih. Pak Ahok orang benar, itu endingnya untung besar. Lako benarnya salah laskan, sudah dipenjara berarti penjahat. Dipenjara bukan karena salah, tapi dipenjara untuk menyenangkan mayoritas. Narasinya begitu terus, tapi kalau pemuka agamanya yang sudah keluar masuk penjara tidak pernah disebut penjahat. Justru para penista agama yang sesungguhnya adalah mereka yang mengaku-ngaku dirinya sebagai keturunan Habib, Nabi dan Rasul. Namun kenyataannya tidaklah demikian, karena mereka disebut Habib palsu. Sungguh berbeda pola pikir orang yang hanya beragama dan orang yang bertuhan. Cerdas Pak Cahaya Purnama. Lanjut. Maju terus Pak Ahok. BTP, tolong selamatkan NKRI. Jangan abaikan kebenaran, di sana keadilan. Top prinsipnya hebat dan sangat tinggi. Kelasnya berlian tetap berlian. Jarang di dunia ini yang berprinsip seperti Pak Ahok. God bless you. Mari kita pilih Ahok jadi presiden. Semoga ada perubahan ke arah yang lebih baik di negeri tercinta ini. Kita yakin Gusti Allah selalu menyetujuinya. Puji Tuhan Pak Ahok untuk teladan di se-Indonesia yang kuat imannya. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Pembalasan memang hak Tuhan, dan itu terbukti Ahok memiliki iman yang kuat. Indonesia kaya dan harus dipimpin orang jujur dan pro rakyat. Masalahnya yang waras ngalah, Indonesia tidak mungkin bisa waras. Ahok plus KDM mantap untuk 2029. Mantap, maju terus KDM dan juga Pak Ahok, maju terus sampai gol. Ahok tetap setia bersama Tuhan. Sehat selalu Abdul Somad, semoga nanti bisa menyaksikan Ahok jadi presiden. Ahok dan KDM maju Pilpres 2029, sangat setuju. Kalau ada 10 menteri ke prinsip Pak Ahok dan Pak Ahok 8 tahun, Indonesia sudah makmur. Oke teman-teman, inilah yang menjadi tanggapan ataupun komentar masyarakat. Bila ada juga teman-teman yang mau memberikan tanggapan,
silakan. Baik teman-teman, salam NKRI harga mati.